Jadi gue menantang diri gue untuk menggunakan sebuah tablet buat kerja dengan tablet Huawei MatePad yang baru. So ada dua hal nih yang bikin gue tertantang. Pertama, gunain sebuah tablet. Belum pernah kepikiran gue gunain tablet untuk kerja. Karena ya gue cocoknya pakai tablet tuh ya kalau nggak main game ya buat nonton aja. Ini kerja, apakah bisa? Apakah bisa memberikan yang sama ya seperti gue menggunakan laptop gue? Dan satu lagi tantangan barunya yaitu menggunakan Huawei ini tablet, ngomong handphone gue. Ya, ini tablet nih. Karena gue belum terbiasa menggunakan tablet khususnya tablet Huawei. Kita bahas dari Huawei-nya dulu. Seri apa yang gue pakai kali ini? Ya ini adalah Huawei MatePad 11,5 Papermate Edition. Baru rilis juga. Buat sekarang itu di harga 6 jutaan. Dapat komplit M Pencil-nya Gen 2 nih yang nempel di sini sama flip keyboard covernya plus case-nya. Dan juga mouse Bluetooth. Udah wajib banget nggak sih kalau udah punya tablet? Menurut gue sih udah wajib ya. Tapi bahas aksesorisnya lagi nanti ya. Cuma untuk MatePad yang satu ini sebenarnya udah ada sebelumnya. Yang ini adalah seri refresh dengan penambahan fitur yang unik. Sesuai namanya aja, Papermate. Jadi layarnya ini udah lapis anti glare yang ditujukan untuk user yang suka coret-coret layar dibanding tap-tap keyboard. Ya simpelnya kayak lu punya tablet terus cari paper skin buat layar tabletnya lah ya. Biasa biar kerasa di kertas gitu penulisnya. Tapi yang ngasih simpel itu cuy, gue kira ya ngapain juga, mending beli yang biasa aja tanpa anti goresnya. Dan gitu kan warnanya pasti bakal shifting karena lapisannya. Well, yang kedua sih iya, gak sevivid layar yang biasa. Tapi untungnya masih nyaman dilihat. Viewing angle masih oke. Nah kenapa nih gak biasa aja gitu? Ternyata ini nih yang beda dari biasanya, maksudnya itu yang biasa yang pakai anti glare yang biasanya gitu. Karena pas gue liat bedanya di Mas Dika ya ini beneran ketara loh, keren juga loh. Dan emang sih selama gue tes itu gue jarang banget layarnya ini reflektif ke lampu saat gue gunain. Layar gede ini probabilitas buat mantulin cahaya itu gampang banget, kayak lu pakai laptop aja. Dan buat feel saat nulis di sini, yes ya ini berasa kayak lu lagi ngetik ala-ala di kertas, bukan ngetik, nulis di kertas, nggak keset ataupun licin, teksturnya just right lah kayak seperti di kertas. Palm rejectornya juga bekerja aktif, jadi nggak ada kesulitan. Tapi satu lagi nih, yang beberapa anti gores third party kadang ada yang nggak kayak gini, yaitu dia itu nggak ninggalin residu tulisan di layar. Cuma sisa tap-tapan tangan gua aja, karena tangan gua itu berminyak. Jadi nggak repot harus bersihin terus cuy. Ya Papermate Edition kali ini sih yang menarik sih. Baru kali ini ada gitu, ada tipe layar yang punya teknologi khusus seperti ini. Dan kalau balik lagi as a tablet biasanya, ini juga masih tergolong oke. Simple tablet ini cepat fungsionalnya serta portable juga. Di poin terakhir dulu ya, yaitu super portable. Dia ini punya desain 11,5 inci. Bobotnya 500 gram doang. Kalau dipakai aksesoris juga nggak nyampe 1 kg. Ya udah jelas lah, ini poin jual kenapa lu nggak pakai laptop gitu. Ya, kenapa nggak laptop dibanding sama tablet. Dan dari segi penggunaan di full aksesorisnya pun juga udah cukup ergonomis. Tabletnya kepasang di case-nya dan case-nya ini tinggal secara magnet nempel ke keyboardnya. Dan untuk pensilnya tinggal tempel aja di bagian case-nya dan itu pun nggak sulit. Dibawa-bawa geser-geser posisi sejauh ini pun nggak pernah jatuh pensilnya. Kuat nempelnya dan balik lagi nggak makin berat juga. Nah lanjut ke poin cepatnya, menurut gue ini tablet ya udah gunain chipset Snapdragon 7 Gen 1 pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sayang ini bukan handphone ya, jadi kita nggak bisa kulik karena ini bukan handphone. Dan tentunya pun juga ini dibekali dengan RAM dan storage yang super besar yaitu 825 GB. So no worry buat multitasking sambil simpen banyak file gitu. Dan dari benchmarknya pun juga udah oke. Dari Antutu V10 bisa dapat di angka 673 ribuan, Geekbench singlenya itu di 796 dan multi itu di 2888. Dan trending marknya wildlife itu bisa dapat 3177 dan slingshotnya itu di 7439 poin. Ya udah lumayan lah ini. Secara OS dia itu Harmony OS yang latest juga yaitu versi 3.2, cukup snappy performance-nya dan memang udah punya level performance di kelasnya. Dan buat fungsionalitasnya sendiri saat gue gunain Harmony OS di Huawei tablet ini, ya kalian tahu juga apa yang terjadi ya. Sebenarnya gua ya bagian pas awal-awal ribet ya. Ya karena nggak biasa aja, karena nggak ada Google-nya. Jadi perlu lewat jalur yang lain. Yang sebenarnya ya aman aja sih sekarang. Ada dua opsi soalnya. Lu bisa gunain aplikasi yang Huawei udah berikan sebagai replacement Google-nya, dan aplikasi-aplikasi yang mungkin lu nggak bisa gantikan kayak lu bisa gunain browser ya bisa aja. Lu bisa buat quick app di home screen-nya. Yang ada bedanya kayak YouTube pun gua masih bisa nonton kok. Atau lu pakai alternatif lagi yang bisa lu download via
via app galerinya yaitu Gbox ya, untuk simulate aplikasi yang belum tersedia di Huawei Apps. Ya kalau buat workload gue sih ya simple, gue pasti wajib ada Notion di device gue dan ada OneNote buat buka script video gue. Di Huawei ini bisa, dan gue juga bisa manfaatin fitur coret-coret notesnya kalau mungkin gue malas ngetik dan pengen tulis langsung aja. Dan yang spesialnya lagi, plus bikin iri tablet lain ya, Huawei itu udah kerjasama dengan WebPS. Jadi WebPS yang ada di Huawei itu udah PC level. Kustomisasinya lebih kompleks kayak lo pakai WebPS di laptop, dan ini udah PC level versi 2 di WebPS ya. Jadi banyak fitur yang bisa lo explore. Kadang kepake kalau kepepet buat buka file, dan selain itu WebPS PC level Office ini juga udah powerful. Kayak lo bisa ngebuat pivot table, custom margin, ngeprint juga, bahkan lainnya pun ya karena ini udah kayak PC ya udah lo kayak tinggal apapun juga bisa. Gokil ini. Memang experience pakai tablet ini nggak akan 100% sama kayak pakai tablet biasanya. Cuma makin sekarang kalau bukan orang-orang yang malas injek ribet gitu ya biar ada layanan Google-nya, gua rasa udah makin simple sekarang nih. Dan bawaan dari Huawei App pun juga udah banyak juga aplikasi yang secara default jalan dan resmi. Apalagi apps lokal e-commerce, online taxi, dan juga perbankan juga udah ada. Dan secara pengalaman lu ngeliat sebuah tablet ini sih emang udah oke. Cuma emang nggak dipungkiri buat aplikasi sosmed itu nggak keluarin versi landscape-nya. Jadi ya kekurangannya bukan karena si Huawei-nya, tapi emang keterbatasan dari apps-nya sendiri. Sedikit bahas layarnya juga, si Papermate ini pun juga sudah dibekali layar yang oke ya. Resolusinya 2K di 2200 x 1440 pixel. 100% sRGB akurasi warnanya, panel IPS-nya juga udah oke dengan refresh rate 120 Hz. So walaupun ini udah dilapis anti glare, tapi untuk akomodasi warna layarnya udah sebaik mungkin. Jadi buat yang suka gambar dan nikmatin konten ini masih oke. Dan tentunya display tablet ini juga sudah memiliki beberapa sertifikat untuk keamanan mata kita saat menggunakan tablet di waktu yang lama, yaitu dari SGS Low Visual Fatigue Premium Performance ya, terus juga TOV Rainland Low Blue Light, Flicker Free, dan juga Reflection Free. Jadi simpelnya ketika gunain tablet Huawei ini di jangka yang lumayan lama, mata kita nggak akan mudah iritasi, nggak cepat lelah, so tetap bisa produktif. Ditambah ini juga tablet Huawei ya ini udah punya quad speaker pula, jadi udah oke buat entertainment, jadi suaranya kencang dan juga asik lah buat muterin audio. Terus untuk kapasitas baterainya pun juga udah besar banget di 7200 mAh dengan pengecasan 22,5 watt buat seharian awet banget, dan untuk konektivitas WiFi only ya, so nggak bisa pakai data. Tapi buat gue sendiri sih ini bukan masalah. Dan untuk kameranya yang pasti untuk depannya 8 megapiksel dan untuk kamera belakangnya itu di 13 megapiksel. Secara kualitas ya untuk tablet ya kayak gitulah. Tapi untuk dipakai video conference ini sudah lebih dari cukup ya. Serta untuk mic-nya juga sudah cukup jelas, jadi buat diskusi via online gunain tablet ini udah oke. Jadi untuk Huawei MatePad seri Papermate Edition ini sebenarnya simple. Ini sebenarnya jadi laptop to go kalian kalau kalian malas bawa laptop yang berat dan besar. Apalagi kalau cuma kebutuhannya sekedar office aja, ngerjain report, dan buat presentasi. Ini udah utilize lah sama aplikasi sekelas laptop yaitu si WebPS ya. Dan karena udah komplit paketannya juga yaitu aksesorisnya, lo bisa leluasa juga menggunakan keyboard cover, stylus, dan juga mouse-nya untuk sebagai aksesoris utama tablet ini. Cuma kita bahas sedikit ya pengalaman gue pakai aksesorisnya. Kalau mouse-nya ya udahlah kayak mouse Bluetooth lainnya lah. Kalau keyboard covernya ini pretty nice aksesoris, simple tapi ngeprotect dengan baik. Nggak cuma ini ya, yaitu di bagian case-nya juga. Dari case-nya cukup tebal dan grippy buat dibawa, sedangkan untuk keyboardnya ini semacam detachable dengan magnet yang terhubung dengan 3 pin yang simple pemakaiannya. Kurangnya cuma satu, belum ada trackpad ya. Tapi kalau ini jatuhnya banding sama tablet, ya gue jadinya kayak banyak mau banget kan. Tapi gue suka sama typing feel-nya, feel fisiknya itu kerasa memang lebih asik dibanding tap-tap di layar. Terus buat M Pencil Gen 2-nya, yaitu stylus Huawei ini, juga to the point, tapi tetap punya fungsi yang tepat, terutama buat catatan. Tinggal coret-coret aja dengan menawarkan 2 tipe tip yang lu bisa cocokin sama yang lu suka. Gue sih sukanya yang transparan ini biar kayak pakai pulpen gitu. Anyway, pressure sensornya pun juga berjalan, serta untuk latensinya aman, tinggal dari segi aplikasinya aja seperti apa. So ya baik lagi, ini Huawei MatePad Papermate selain dari pengganti laptop lu yang ringkas, tablet ini pun juga menjadi alat kreativitas lu. Lu punya ide, coret-coret langsung bikin catatan, dan pengen gambar tinggal coret-coret juga. Ya cepet gitu. Sama kayak gimana gua pakai tablet ini. Memang ini sebuah tantangan banget lah. Perpindahan selama beberapa waktu ke tablet yang satu ini butuh pembiasaan yang lumayan. Kayak secara physically dan juga kebiasaannya juga. Emang pas di awal tuh gue sangat tidak nyaman dan ingin balik ke laptop gue. Tapi setelah gue bisa bolak-balik rumah kantor bawa tablet gue dan bisa buka tablet ini di mana aja dan kapanpun,
Oke, ini asik juga nih. Ada yang perlu dikorbankan dan diubah kebiasaannya aja sih. Cuma kalau udah terbiasa ya udah nggak ada masalah. Anti glare yang udah terpasang juga menurut gue sih ya udahlah ya. Mungkin kalau kita lihatnya dari perspektif smartphone user pasti bakal mikir mending pakai anti gores aja gitu ya. Yang biasa di anti goresin walaupun perbedaannya ada gitu. Tapi coba balikin deh, lu user laptop dan pengen ke sebuah tablet. Nah, laptop layar glossy juga nawarin warna yang gokil, bagus. Tapi once lu udah kena pantulan lampu yang pas kerjanya itu bete. Makanya daripada laptop dipakai anti gores, ya sekarang juga ada menawarkan laptop yang udah anti glare, Pak. Jadi ya nggak ada masalahnya juga untuk sebuah tablet yang bisa gantiin tugasnya laptop kan. Jadi mungkin buat lo juga nih yang mau coba Huawei, mungkin pembiasaan aja sih yang memang lebih lama dibanding yang biasa ya. Tapi once lu terbiasa, ya udahlah buat kerja enak, apalagi WPS-nya udah PC level cuy. Oke, itu pembahasan gue dari Huawei MatePad Papermate ya. Huawei MatePad 11,5 Papermate Edition. Tolong bantu juga share video yang teman-teman kalian lagi butuh tablet dengan harga terjangkau dengan paketan yang komplit dan juga fitur yang oke. Dan jangan lupa untuk kasih pendapat dari kolom komentar kalau misalnya kalian suka, dan follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semuanya di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.